Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengamuk di Jalan Setel Surabaya saat menangkap basah juru parkir liar yang menarik parkir wisatawan Kebun Binatang Surabaya seharga Rp35.000. Sang wali kota kemudian mengamankan juru parkir dan diminta mengembalikan uang parkir ke pengunjung Kebun Binatang Surabaya. Eri juga mengancam melaporkan juru parkir liar tersebut ke polisi. Usai kejadian, sang wali kota mengumpulkan anggota Dinas Perhubungan Kota Surabaya yang berjaga di kawasan wisata KBS. Berapa bayarnya? 35.000. Nah, ternyata di situ saya bilang, "Sange ning sini Surabaya iki, wong Jawa Surabaya mlebu dadi koyo ngene rusak." Disitulah saya minta teman-teman di sub mulai hari ini tidak ada lagi parkir liar di Surabaya. Sebelumnya viral di media sosial, seorang warga asal Lamongan dikenakan tarif parkir Rp35.000 saat berkunjung ke Kebun Binatang Surabaya. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong melaporkan. Ada orangnya ini, Mbak. Gimana ini? Ada orang melahirkan. Seorang ibu warga desa Kandangan, Banyuwangi, Jawa Timur melahirkan di dalam mobil. Sang ibu melahirkan setibanya di rumah bersalin Puskesmas Pembantu Sarongan. Tidak adanya petugas kesehatan membuat sang ibu harus melahirkan sendiri. Bahkan keluarga pasien harus mengeluarkan sendiri kereta dorong dari dalam rumah bersalin tersebut. Petugas medis baru muncul usai sang ibu melahirkan dan segera mendapat perawatan. Sampai bayar negara kabeh. Tak jelas kabeh. Dan yang mestinya etikanya tidak kejadian seperti ini. Namanya ini sudah kami tegur pada PLT, Kepala Dinas Kesehatan, kemudian sama kepala dinasnya. Kami juga hasil daripada teguran kami agar disesuaikan dengan SOP lagi. Usai kejadian, pemerintah daerah Banyuwangi akan mengevaluasi. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eris Purnomo melaporkan. Maju. Warga harus menandu seorang pasien luka bakar sejauh 28 km dari desanya di kawasan Salumaki, Mamuju, Sulawesi Barat menuju puskesmas terdekat. Lokasi puskesmas yang sangat jauh membuat warga harus melewati lereng gunung, naik turun lembah, hingga melewati jembatan yang kondisinya sudah rapuh. Secara bergantian warga menolong korban akibat tersulut api dari kompor yang ada di dapur. Supaya dapat diperhatikan. Kondisi jalan di desa Salumaki sudah bertahun-tahun rusak parah. Pihak pemerintah desa sudah melaporkannya ke pemerintah daerah setempat hingga pemerintah pusat, namun tak kunjung diperbaiki. Warga desa Salumaki yang ditandu, dan hal itu benar terjadi pada kemarin tanggal 11 Juli 2024 mengenai kendaraan atau tidak jalan yang menuju desa kami tidak bisa dilalui kendaraan roda 4, sehingga satu-satunya yang kami lakukan setiap atau jika ada warga kami yang mengalami sakit dan harus dirujuk, ya harus ditandu. Warga berharap kemajuan pembangunan infrastruktur di negara ini juga bisa dirasakan oleh masyarakat pedalaman. Dari Mamuju, Sulawesi Barat, Frendi melaporkan. Kobaran api melahap gudang pupuk yang berada di Jalan Kembang Kerep, Kembangan, Jakarta Barat. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api dengan cepat menjalar ke bagian lain bangunan. Kebakaran membuat sejumlah karyawan gudang panik menyelamatkan barang-barang berharga, termasuk beberapa kendaraan, untuk menjauhi titik api. Petugas suku dinas penanggulangan kebakaran dan penyelamatan Jakarta Barat yang tiba di lokasi terpaksa menjebol tembok gudang untuk menjangkau ke titik api. Kebakaran diduga akibat percikan api dari mesin las yang sedang digunakan oleh pekerja. Ada pengerjaan mulai ngelas aja bang dia. Ngelas. Terus ini merambat ke pemukiman nggak bang? Insya Allah nggak ini bang. Ini masih ada penanganan sih sampai saat ini nih. Mudah-mudahan sih nggak ngerembet dah. Biar nggak terlalu banyak merugikan juga. Gudang pupuk. Jadi memang ada beberapa tumpukan, ini 2 lantai. Kita lagi selusuri. Kendalanya memang kita semua tadi masih berasap terus. Kita masih dalam upaya pemadaman. Kebakaran berhasil dipadamkan 1 jam kemudian setelah 15 unit mobil pemadam kebakaran Jakarta Barat diterjunkan.
Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Dari Jakarta, Miftahul Gani melaporkan. Pemirsa, sedikitnya 9 bangunan rumah dan bangsal di Samarinda, Kalimantan Timur ludes terbakar. Seorang remaja berkebutuhan khusus tewas karena terperangkap kobaran api. Kebakaran hebat melanda di permukiman padat penduduk di Jalan Sentosa, Kecamatan Sungai Pinang, Samarinda, Kalimantan Timur. Kebakaran yang berlangsung selama 2 jam tersebut menghanguskan sedikitnya 9 bangunan, terdiri atas 3 rumah dan 1 bangsal 6 pintu. Kebakaran menewaskan seorang remaja berkebutuhan khusus. Saksi mengatakan musibah bermula saat korban yang diketahui bernama Ahmad Maulana sedang membakar obat nyamuk. Para tetangga terkejut karena rumah korban dipenuhi asap. Kobaran api terus membesar dan membakar bangunan yang sebagian besar terbuat dari bahan kayu. Penyebab kebakaran masih diselidiki polisi. Berikutnya, Saka Tatal, narapidana kasus kematian Vina dan Eki yang kini sudah bebas, mendapat hadiah sepeda motor dari netizen. Sebagai bentuk rasa syukur, keluarga Saka Tatal juga menggelar tradisi surak dan mandi kembang. Puluhan ibu dan anak berebut uang receh dalam tradisi surak yang berlangsung di rumah Saka Tatal di Cirebon, Jawa Barat. Tradisi sebagai rasa syukur setelah Saka Tatal bebas bersyarat dan menerima hadiah sepeda motor dari pegiat media sosial atau netizen. Tak hanya itu, pihak keluarga Saka Tatal juga memandikan motor dengan air kembang. Pemberian hadiah seorang penjual durian asal Jawa Timur ini yang prihatin dengan kasus yang menimpa Saka Tatal. Awalnya juga saya gak nyangka bakal ada kejutan kayak gini, nggak tahu sebenarnya. Jadi Saka tuh bersyukur banget ada yang peduli sama Saka. Selain Saka Tatal, Peggy Setiawan mantan tersangka dalam kasus Vina dan Eki juga mendapat hadiah yang sama. Jadi Peggy. Dari Cirebon, Jawa Barat, Miftahudin melaporkan. Ya, Pekan Raya Jakarta atau PRJ Kemayoran berakhir pada Minggu malam, ditandai dengan pesta kembang api dan konser musik. Jumlah transaksi dalam PRJ tahun ini meningkat dibandingkan dengan tahun lalu. Warga memadati Jakarta Fair Kemayoran di Jakarta International Expo Kemayoran, Jakarta Pusat. Hari terakhir gelaran PRJ, banyak warga berburu diskon besar-besaran. Datang bersama keluarga, teman, kerabat, dan pasangan. Berbelanja, berburu kuliner, dan pesta kembang api. Penutupan event PRJ turut dimeriahkan dengan konser musik dari sejumlah band ternama tanah air, seperti Jirox, Kotak, serta pesta kembang api spektakuler. Pesta kembang api spektakuler sekaligus menutup rangkaian pameran tahunan terbesar yang digelar selama 1 bulan terakhir, yang berhasil melampaui perputaran uang terbanyak hingga lebih dari 7,5 triliun rupiah dibandingkan tahun lalu 7,3 triliun rupiah. Masyarakat Jakarta yang telah menyambut baik terselenggaranya acara ini. Sekali lagi, selamat atas kesuksesan penyelenggaraan Jakarta Fair Kemayoran tahun 2024. Semoga di tahun-tahun berikutnya Jakarta Fair Kemayoran terus menjadi acara yang ikonik, yang selalu dinantikan, serta sebagai ajang untuk menunjukkan sejuta pesona kota Jakarta. Rencananya, event PRJ akan kembali hadir tahun depan pada bulan Juni dan Juli 2025. Dari Jakarta, salam rahmat. Tri Julianti melaporkan.